Baik, seperti yang sudah kita sampaikan lewat berbagai media, mungkin lewat WA, ya, lewat Facebook, Instagram, dan lain-lain, bahwa pagi ini kita akan berdiskusi dengan Pak Topik tentang proses Islamisasi Nusantara. Ya, jadi banyak hal memang cerita menarik yang bisa kita diskusikan terkait dengan bagaimana proses Islam masuk. Bagaimana sesudah Islam masuk ke Nusantara bisa tersebar dengan luas, bahkan menjadi agama mayoritas hari ini, nanti akan dikupas oleh Pak Topik. Nah, jika ada hal-hal yang mau ditanyakan, nanti kita akan jeda beberapa kali sesi, begitu ya, diisi di kolom komentar. Kita akan minta paparan penjelasan langsung dari Pak Topik ya. Baik, silakan dikasih pengantar awal dari Pak Topik. Oke, selamat pagi anak-anak Bapak sekalian dan seluruh follower Instagram, baik dari saya dan Herman. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, kenapa kali ini kita memang dari Asosiasi Guru Sejarah Indonesia ingin buat ya belajar dari live IG online. Ya jadi ini ini skalanya nih nasional gitu ya. Ya senang sekali kita semua yang bertemu hari ini. Masih diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran. Hari ini bertepatan 30 April. Sudah hari ke-7 ya Pak Herman ya, puasa kita ya. Ya sudah hari ke-7. Masalahnya besok tidak bisa gajian, itu masalahnya. Oh iya, kenapa? Tanggal merah. Hari buruh. Ya sabar dulu Pak Herman. Nah, ya di dalam suasana COVID-19, makanya kita juga belajar melalui IG karena apa ya, karena nggak bisa tatap muka. Nah, yang akan kita bahas materi ini adalah saluran Islamisasi di Indonesia ya, di Nusantara. Kemarin untuk siswa saya khususnya di SMA Negeri 6 Binjai, kita sudah bahas mengenai bab Islam tentang jaringan perdagangan antar pulau dengan Kesultanan Malaka. Nah, sekarang saluran Islamisasinya ini apa gitu. Nah, ini yang perlu akan kita bahas. Nah, kalau di flyer saya bikin ini proses atau saluran Islamisasi di Nusantara. Saya mengambil Nusantara, artinya di sini konsep Nusantara tentu saja tidak terbatas wilayah Indonesia yang ada seperti saat ini saja gitu. Tetapi juga banyak mengikut terhadap beberapa wilayah yang ada di Asia Tenggara khususnya. Nah, ini Pak Herman, kita mulai dari saluran Islamisasi yang pertama. Seperti pada video benar, Pak Topik. Ya. Cuma mungkin perlu juga dikasih penjelasan ini. Tadi kan disebutkan bahwa konsep Nusantara yang dimaksud bukan Indonesia yang sekarang. Ada beberapa wilayah lain di Asia Tenggara. Mana tahu ini, ya kan, ada yang tidak tahu. Kira-kira wilayah mana saja nih yang masuk ini selain wilayah Indonesia yang sekarang? Oke, kalau merujuk kepada Pati Gajah Mada, memang Nusantara itu sangat luas. Bahkan dikatakan sebagian Nusantara itu sampai ke Madagaskar dan Australia bagian utara. Tetapi khusus untuk spesifikasi ini yang saya katakan tadi, Asia Tenggara lainnya ini adalah masuk setidaknya kepada wilayah Semenanjung Melayu. Nah, di situ ada wilayah Singapura, Malaysia. Nah, kenapa saya menyatakan seperti itu? Pada materi sebelumnya Pak Herman, salah satu kesultanan atau kerajaan yang saya bahas itu adalah Kesultanan Malaka. Nah, Malaka ini sebenarnya dalam konteks sejarah keindonesiaan sangat erat hubungannya. Seperti yang kita ketahui, Malaka juga mempunyai hubungan kerjasama. Bahkan dari salah satu aspek saluran Islamisasi perkawinan itu Malaka dengan Kerajaan Sumada Pasai sekarang yang berada di Aceh di Indonesia juga merupakan bagian. Jadi artinya di sini Nusantara yang saya maksud, sejarah itu kausalitas, keterkaitannya luas. Jadi kita tidak hanya skop untuk wilayah NKRI yang ada saat ini, tetapi ya termasuk negara tetangga. Itu maksudnya. Oke, terima kasih. Jadi kalau teringat menikah ini, saya pernah juga dengar cerita ini bahwa Putri Raja Asahan ini ada juga dinikahkan ke Malaka katanya begitu. Ya. Cuma kita belum temukan literatur yang memang bisa meyakinkan lah. Tapi cerita-cerita di sini begitu. Tapi nggak apa-apa, itu mungkin tambahan saja. Tadi disebutkan contoh kan Samudra Pasai ya. Silakan, ini saluran-saluran gimana ini? Kok bisa sampai menjadi agama mayoritas di Nusantara atau di Indonesia yang sekarang? Kan itu yang menjadi topik kita sekarang ini.
Iya ya. Jadi menarik ya. Jadi Islam mayoritas ya memang bisa kita kaji dalam aspek historis dan sosiologis. Nah, kita fokus dulu ya Pak Herman ya ke beberapa salurannya ya. Nah, Iya, yang iya, iya. pertama adalah perdagangan gitu ya. Perdagangan ini penting ya karena secara sosiologis perdagangan itu mobilitas gerak sosial. Manusia awalnya itu melakukan gerak sosial ya, berhubungan antara satu sama yang lain karena kebutuhan hidup. Maka perdagangan dalam aspek ekonomi adalah kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau kita melihat saluran perdagangan, memang motif utamanya, ayo kita pergi ke Nusantara, ayo kita pergi ke Indonesia. Ngapain nyebarin Islam? Mungkin bukan itu gitu. Tapi ingat, budaya, keyakinan yang dibawa oleh para pedagang-pedagang luar ke Indonesia khususnya, itu kan akan mereka bawa. Nah, termasuk religi, agama. Kalau kita misalnya ke Malaysia, di Malaysia itu banyak kita temuin orang jual sate. Ini dari kuliner ya. Di Iya. Malaysia itu pasti ada yang namanya tempe yang kita katakan itu sebagai makanan khas kita. Gitu. Kenapa ada? Nah, kenapa orang Indonesia juga berhubungan ke sana? Kenapa sih di Indonesia tuh ada tahu, ada mie, yang mana jenis-jenis masakan ini adalah atau jenis kuliner ini dari Cina. Itu membuktikan adanya hubungan kita Nusantara, bahwasanya kita berhubungan dengan masyarakat luar ataupun dengan Cina. Nah, begitu juga di teori-teori Islam ada teori Persia, ada teori Gujarat. Artinya apa di sini? Perdagangan salah satu aspek latar belakang yang dibawa, membawa kultur juga termasuk religi ataupun kepercayaan yang automatically ataupun otomatis dibawa ke Nusantara. Itulah salah satunya. Iya Pak Herman, Begini silakan. Pak Topik. Nah, pertama tadi ada siswa yang minta kalau bisa Pak Topik jangan kencang kali, jangan cepat kali menjelaskannya katanya. Oke, oke, oke. Step Itu ya. yang pertama. Itu yang pertama mungkin apa ya ritmenya apa kecepatannya agak dikurangi sedikit. Nampaknya pakai bensin ini makanya kencang ngomongnya. Itu yang pertama ya. Yang kedua ini apa namanya? Tadi kan pedagang ya punya peran penting dalam proses penyebaran agama Islam di Nusantara. Ini kalau itu dulu ya ceritanya. Kalau sekarang ini masih ada nggak kira-kira pedagang-pedagang kita ini punya peran juga dalam penyebaran agama. Ini kan kalau kita mau melihat dulu dengan sekarang maksudnya. Bagaimana apa dalam pengamatan Pak Taufik kalau pedagang sekarang? Apakah masih seperti pedagang dulu yang punya peranan penting dalam penyebaran agama begitu? Baik, ada suatu perubahan sosial. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu, mungkin bisa dan mungkin juga tidak gitu. Mengapa demikian? Perubahan sosial ini manusia selalu melakukan perubahan sosial terkadang menurut perkembangan zaman. Nah, gimana ya? Kalau saya lihat orientasi perdagangan saat ini memang lebih kepada tujuan utama, pragmatisme terhadap perdagangan itu. Tetapi ada hal-hal yang mungkin kita tidak tahu. Karena sebenarnya menjalin hubungan, penyebaran kultur, penyebaran religi itu ya sebenarnya tidak harus dengan perdagangan. Pertemuan hubungan antara satu orang dengan orang lain itu sangat menentukan. Pengaruh hubungan antara satu individu dengan individu lain itu sangat bisa dilakukan. Tidak terlepas dari aspek perdagangan saja. Begini, pendidikan salah satunya. Saya yakin mayoritas di sini ada nggak yang pernah nonton film itu apa yang diangkat dari novel karangan Habibur Rahman El-Shirazi. Oh iya iya. Judulnya apa? Judulnya apa itu yang diperankan Fidi Nurul? Apa ayat cinta ketika cinta bertasbih di Ayat atas sejarah cinta. Ayat-ayat Cinta. cinta. Yang soundtracknya dari artis Rosa ya. Iya iya iya. Nanti Pak Topik di akhir boleh ya menyanyi ya. Oh, enggak usah. Suara saya gak enak. Ya, jadi sebenarnya nggak hanya aspek perdagangan, yang di luar dari perdagangan pun itu bisa gitu kan. Nah, jadi yang pentingnya adalah kalau perdagangan ini lebih kepada hubungannya gitu, hubungan kepentingan ekonomi, sehingga dia lebih mudah masuk. Tapi ada hubungan sosial yang lain, mungkin dengan percintaan gitu, sehingga terjadilah pernikahan gitu. Nah, ini kan adalah suatu produk penyebaran agama yang memang mungkin tidak secara apa gitu, tapi itu memang untuk kondisi masyarakat sekarang realitas sosialnya tetap terjadi. Oke, tadi Pak Topik ada menyinggung apa ya? Pendidikan ya.
Pendidikan Iya. sebagai bagian dari apa? Proses penyebaran agama. Tadi sekilas ada. Itu bisa Iya. diurai nggak? Pendidikan dalam konteks historis gitu kan. Kalau Iya. kita bicara sejarah kan kita tak bisa terputus-putus gitu. Sebelum Islam masuk, maka Hindu juga masuk gitu ya. Di dalam masa Hindu ada konsep Brahmanacenisme atau seseorang yang ingin menjadi seorang Brahmana, maka dia harus belajar fokus tentang Veda. Nah, konsep Brahmanacenisme itu sebenarnya turunannya ketika Islam masuk apa? Ayo, adalah konsep pesantren. Nah, jadi seperti itu gitu. Tentu saja di dalam pesantren atau salah satu pendidikan dalam Islam yang diajarkan tentang pendalaman kitab suci Al-Qur'an. Nah, kalau di Brahmanachen itu tentang Veda. Beda pendidikan modern dengan konsep pesantren adalah pesantren ini dia akan memondok. Jadi kesamaannya di mana? Di situ adalah konsep mondok. Nah, jadi kalau menurut saya itu salah satu saluran pendidikan, dan kemudian selain dari aspek itu adalah dakwah gitu ya. Jadi pendidikan itu termasuk ke dalam dakwah juga tentang proses penyebaran Islam. Apa itu Islam dari segi ketauhidan? Nah, nanti di sini ada komparasi. Jadi kenapa Islam bisa mayoritas di Indonesia? Karena sampailah kepada kajian syarat-syarat masuk Islam itu mudah. Mengucap 2 kalimat syahadat, dan hal yang paling menarik adalah sistem sosial Islam tidak mengenal kasta. Nah, jadi seperti itu, seperti Hindu dan Buddha, seperti di era kerajaan-kerajaan Hindu. Oke, jadi begini Pak Taufik ya. Tadi terkait dengan ada kemiripan ya pola pendidikan di masa Hindu dengan Islam ya. Tadi ada pesantren yang menggunakan konsep mondok ya atau boarding ya. Kalau bahas sekarang di boarding school begitu. Nah, kan kalau kita bicara kerajaan Islam kan, kerajaan Islam ini kalau patokannya umpamanya Samudra Pasai, berarti kan dari abad ke-13 begitu. Bahkan ada cerita lain sebelum Samudra Pasai katanya ada kerajaan Perlak begitu. Nah, ini pada masa kerajaan-kerajaan awal ini sudah ada nggak pondok pesantren? Itu yang jadi pertanyaan. Karena kalau kita di Sumatera Utara, yang disebut-sebut pondok pesantren tertua itu kan Mustofawiyah. Itu abadnya justru di 1900-an awal. Sementara tadi Samudra Pasai itu dari abad ke-13 gitu. Sejak abad keberapa ini kira-kira konsep pondok pesantren ini sudah mulai berkembang? Di kerajaan mana kira-kira begitu, kemudian sekitar abad berapa? Itu yang pertama. Terus tadi ada juga siswa yang nanya itu tentang Weda. Itu Weda itu apa katanya? Berarti ini perlu juga dikasih fondasi pemahaman ini. Apakah sejenis kue lapis bisa dibuat bukaan begitu kan, perlu dijelaskan itu. Baik, terima kasih ya. Jadi kausalitas yang sebenarnya kita di sini pesantren yang kita masuk itu adalah konsep memondoknya. Nah, tadi ada nggak aspek memondoknya itu? Nah, jadi surau, nah, suatu hubungan interaksi yang intensif dalam pendidikan agama khususnya dalam pengenalan Islam, itulah hakikat pesantren yang dimasuk memondok itu. Tadi kalau Pak Herman bilang ada ponpes yang berdiri tertua pada tahun di era 1900-an, itu mungkin ya secara institusinya gitu. Tetapi hakikat memondok dalam konsep pesantren ini lebih kepada internalisasi pendalaman Islam. Jadi saya katakan di sini memondok adalah kumpulan-kumpulan, komunitas-komunitas yang mempelajari ilmu tentang hakikat Islam itu secara spesifik gitu. Jadi seperti itu Pak Herman. Oke ya, berarti memang konsep mondok ini tidak sesuatu yang original ya dari Islam. Kira-kira begitu. Itu nyontek dari Hindu gitu maksudnya. Nah, jadi saya sering jelaskan itu di kelas dengan anak-anak bahwasanya konsep pesantren itu dalam Islam itu ya memang mengkopi gitu ya. Nah, mengkopi terhadap sistem mondoknya. Tentu yang dipelajari, yang ajarnya itu berbeda gitu. Nah, jadi Veda, apa itu Veda? Ya, Veda itu adalah kitab suci dari agama Hindu. Nah, seperti yang di masa Hindu Buddha kan, kitab suci Veda itu terdiri dari beberapa bagian, Rigveda, Samaveda, Jayaveda. Nah, itu merupakan kitab yang ditulis oleh para resi Hindu dari masa ke masa yang kaitannya tahun itu cukup lama sekali. Jadi, kalau dalam Brahmanacenisme, konsep mondok mempelajari Veda secara mendalam, sedangkan di dalam Islam konsep mondok atau menjadi santri pesantren mempelajari Al-Quran secara
mendalam. Jadi seperti itu ya anak-anak sekalian. Oke. Jadi tadi yang sudah diurai ada apa ya, jalur perdagangan, pendidikan, yang lain kira-kira bisa diurai lebih lanjut Pak Taufik? Ada yang menarik ya, jadi perdagangan hubungan, satu sisi lagi, perdagangan juga erat kaitannya dengan perkawinan. Nah, jadi perkawinan ini sebenarnya istilahnya dalam perdagangan itu, perdagangan sudah dilakukan, pedagang luar membawa ajaran Islam kemari, supaya lebih lengket, nah, supaya lemnya nggak lepas lagi, maka dilakukan perkawinan. Ada aspek atau siasat lainnya, perkawinan dilakukan dalam penyebaran Islam, lebih misalnya dengan kepada keluarga kerajaan, misalnya menikahi putri kerajaan. Sama dengan konsep Hindu-Buddha, ketika sang raja menganut suatu keyakinan, maka akan mempermudah rakyatnya untuk mengikuti keyakinan yang sama. Nah, begitu juga dengan konsep penyebaran Islam. Ketika kalangan keluarga kerajaan menikah dengan orang yang menyebarkan Islam, maka Islam akan lebih mudah masuk ke istana raja. Kira-kira begini Pak Taufik, apa yang menjadi daya pikat bagi keluarga istana lah, gitu, kok mau menikah sama orang Islam, kemudian keluarganya mau pulang ikut ke dalam ajaran agama Islam? Ini mungkin perlu juga diperjelas. Ya, baik. Yang pertama adalah, makanya saya katakan, tentu saja produk dari agama Islam tidak langsung dijelaskan. Ini loh, masuk Islam loh, tidak seperti itu. Saya katakan tadi, perkawinan sebelumnya erat hubungannya dengan para pedagang melalui perdagangan. Maka ada konsep para pedagang atau toke bahasa sekarang, tapi kalau dulu nggak toke namanya, para saudagar gitu. Saudagar ini memiliki relasi yang erat. Nah, ingat dalam teori ekonomi ada yang disebut dengan teori komparasi. Komparasi ini adalah bagian dari teori ekonomi perdagangan. Kebutuhan antara satu tempat dengan tempat lain tidak sama. Dalam konsep teori ekonomi modern, kita mengenal misalnya hubungan bilateral. Nah, itu salah satunya. Ya, walaupun dari dahulu tidak konsep kenegaraan bilateral, tapi hadirnya para pedagang, hadirnya para saudagar-saudagar itu, mereka akan berdagang, mereka akan saling membeli kebutuhan. Apa yang dibawa? Motifnya itu dulu ya, bukan ini Islam loh, mau ikut nggak? Yuk ikut yuk. Tidak seperti itu. Terjadi hubungan yang harmonis antara para pedagang tadi, antara para saudagar tadi, atau toke-toke tadi. Dengan siapa? Dengan para raja-raja di Nusantara. Hubungan apa harmonisnya? Hubungan perdagangan. Oh iya begini ya Tuan. Oh iya begini Baginda. Oh iya, step by step. Kita kalau kenal dengan orang, kita pasti selain tanya nama, background, latar belakang, dari mana asalmu, sampailah kepada religi. Nah, jadi di situ Islam diperkenalkan, di situ Islam dipromosikan. Keyakinan saya dari Gujarat, nah, oh saya seorang Muslim, seperti apa ibadahnya? Islam itu seperti apa sih? Pasti ada komunikasi hal-hal yang seperti itu, sehingga dijelaskanlah Islam itu seperti agama yang rahmatan lil alamin, agama yang tidak mengenal kasta, agama yang tidak mengenalkan perbedaan-perbedaan. Nah, dalam hubungan sosial, khususnya dalam perkawinan, pergaulan, silakan dari kalangan mana aja boleh. Jadi produk menariknya Islam tidak mengenal kasta, tidak mengenal perbedaan politik, sehingga akhirnya diterima. Oke. Nah, terus kan gini ya, kerajaan-kerajaan di Nusantara atau masyarakatnya lah ya, kan tidak hanya berdagang dengan pedagang Muslim. Ya. Kan ada juga mereka mungkin berinteraksi dengan pedagang yang ada yang datang dari Cina bukan beragama Islam, yang dari India atau Gujarat sekarang juga ada juga yang bukan beragama Islam. Termasuk setelah abad ke-16-17 itu kan ada pedagang dari Eropa. Ada nggak hal yang mungkin menarik tuh, berbeda interaksi pihak kerajaan, masyarakat Nusantara dengan pedagang Muslim dibandingkan dengan pedagang-pedagang di luar Islam begitu, sehingga menjadi daya tarik tersendiri terhadap agama Islam itu sendiri? Iya. Oke, Pak Herman, selama saya menjadi guru sejarah dan selama saya mempelajari sejarah Indonesia khususnya, saya melihat memang interaksi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia atau masyarakat di Nusantara itu sangat-sangat bersahaja gitu. Nah, bahkan pertanyaan Pak Herman itu bisa kita jawab, tidak harus kenapa Islam itu menarik sehingga orang mau menerima gitu kan. Bisa kita jawab di pertanyaan mengenai kolonialisme gitu.
Sebelum Islam masuk, bangsa Indonesia sudah berhubungan dengan bangsa-bangsa lain yang religinya, kepercayaannya berbeda. Gitu. Nah, dari India membawa ajaran Hindu, dari Tiongkok. Tetapi kenapa gitu kok Islam gitu? Atau jangan-jangan Islam disebarkan dengan cara yang ekspansionis? Maka sebenarnya kalau kita lihat dari sumber sejarah, Islam di Indonesia perkembangan tidak seperti itu. Nah, begitu juga dengan begitu proses masuknya Hindu di era masa lalu, juga tidak seperti itu. Artinya apa di sini? Menariknya masyarakat Nusantara selama yang saya pelajari dalam sejarah adalah masyarakat kita ini cukup bersahaja, gitu. Menerima perubahan sosial, menerima masuknya sesuatu hal yang baru itu, ya memang karena memang mereka ingin menerima. Itu satu aspek. Nah, kalau kita lihat kronologisasi sejarah Indonesia, setelah Islam ada masuk era kolonialisme. Bagaimana dengan hal-hal yang lainnya? Misalnya kalau ditanya gitu kan, bangsa Eropa itu juga tidak hanya gold and glory aja tujuannya, tetapi juga ada salah satunya gospel, menyebarkan agama Nasrani. Ya, agama Kristen juga masuk gitu. Dan bisa kita lihat peta persebarannya. Nah, di Indonesia sekarang di daerah-daerah seperti apa yang mungkin mayoritas agama Kristen dan di mana yang mayoritas Islam. Artinya sebenarnya tidak ada paksaan. Artinya di sini setiap ada sesuatu yang masuk, saya lebih melihat masyarakat Indonesia itu menilai sesuai dengan kalau ini layak saya terima, dia akan layak. Hanya saja memang ketika era kolonialisme hadir, gitu, bangsa Eropa itu hadir, karena memang saya ketahui bangsa Eropa itu sangat bersifat oportunistik dan mereka bersifat menjajah gitu. Nah, bisa kita lihat kalau memang Indonesia ini mau dijajah gitu, kenapa kita harus tunggu bangsa Eropa yang baru datang sekitar abad ke-15 atau abad ke-16 gitu. Bangsa India duluan sudah kemari. Bangsa Persia kita bisa pelajari dari proses teori Hindu-Buddha dan teori Islam. Tetapi memang mereka ya niatnya hanya untuk mobilitas sosial perdagangan, bukan untuk menjajah seperti bangsa kolonialisme dari Eropa. Seperti itu, sejauh ini seperti itu saya pahami. Jadi sebenarnya apakah keyakinan apapun, budaya apapun yang dibawa, saya prinsip dasarnya percaya bangsa Indonesia pada dasarnya menerima dengan kebersahajaan dan proses oleh waktu. Sekian Pak Herman. Oke, itu tadi ada pertanyaan dari Pak Sofyan itu, geografi ya. Pak Sofyan ya? Ya. Ya, kenapa? Oh. Ya. Jadi ini pertanyaannya spesifik, ini lokal Sumatera Utara. Jadi dia minta dijelaskan ini bagaimana proses penyebaran Islam kalau di tanah Batak dengan Nias begitu. Oke. Wah, ini menarik ya. Ini perlu kita kaji bersama nih ya Bang Herman ya. di sejarah. Begini, kalau kita melihat ini saya pakai apa nih ya? Mungkin ada spesifik ke perkembangan geografis. Di masa lalu perkembangan sosial masyarakat itu beda dengan sekarang. Nah, artinya apa di situ? Aspek sosial masyarakat di pesisir itu lebih cepat berkembang daripada masyarakat yang tinggal di tengah daratan. Maksud saya di sini tengah daratan mungkin yang dataran tinggi gitu ya. Nah, ini Bang Herman izinkan saya memakai yang teori yang agak lama tentang persebaran lembah Indonesia. Kita ketahui ada Proto Melayu dan Diotro Melayu. Nah, yang mana dikatakan Proto itu tertua, dan ketika gelombang kedua datang, Diotro Melayu, maka yang Proto Melayu terdesak ke dataran tinggi. Nah, kalau kita pakai dasarnya itu, mana suku-suku yang termasuk Proto Melayu? Nah, misalkan seperti itu kan, mana suku-suku yang termasuk Diotro Melayu? Suku-suku yang termasuk Diotro Melayu itu umumnya saat ini kalau berdasarkan teori itu lebih banyak tinggal di dataran rendah atau wilayah pesisir, yang mana di masa lalu proses sosialisasinya masyarakat pesisir itu lebih cepat dibanding masyarakat yang berada di dataran tinggi. Setelah suku-suku Proto Melayu, siapa yang termasuk Proto Melayu? Seperti orang Batak. Nah, karena mereka banyak gimana saya katakan ya, di dataran tinggi, pada saat itu lebih terisolir, sehingga keyakinan penyebaran itu yang di wilayah pesisir itu agak sedikit lama prosesnya. Nah, kalau penyebaran Islam itu sendiri sebenarnya
sama dengan penyebaran agama lain, konsepnya sama dalam artian daerah mana yang lebih didahului masuk oleh suatu keyakinan, maka kecenderungan mayoritas suatu daerah itu akan memeluk agama tersebut. Nah, saya memang melihat, bukan saya ya, tapi kita bisa melihat di tanah Batak sendiri dengan Nias, itu justru perkembangan agama Kristen yang lebih dominan. Maka itu semua bisa kita jawab dengan aspek historis. Mengapa demikian? Karena ya Om Puino Mensen itu lebih dahuluan untuk menyebarkan agama Kristen di sana. Dan jadi sebenarnya masyarakat Batak juga harus berterima kasih terhadap peranan dari Nomensen, karena Nomensen sebenarnya tidak hanya menyebarkan konsep agama, teologi Kristen di tanah Batak, tetapi juga mengajarkan bagaimana pentingnya pendidikan. Mungkin masyarakat Batak yang dahulunya terisolir di dataran tinggi, pentingnya pendidikan, sehingga membuat semangat migrasi. Migrasi kemana? Ke wilayah kota. Sehingga itu kalau bisa kita lihat di buku, salah satu bukunya Profesor Bungaran Antonius Simanjuntak, salah satu guru besar di Universitas Negeri Medan, dia menjelaskan bahwasanya migrasi besar-besaran di era akhir 1930-an sampai dengan 1940-an menjadi maju. Jadi saya sangat percaya seperti itu. Nah, kalau saya ambil perumpamaan di Papua, mengapa di Papua itu penyebaran agama Kristen itu lebih mudah? Kenapa? Karena pada akses di masa lalu ketika penyebaran Islam di Nusantara, di daerah-daerah lain, memang tidak kurang menyentuh ke sana. Sehingga di awal kemerdekaan Indonesia, banyak misionaris-misionaris yang datang ke tanah Papua untuk menyebarkan agama Kristen. Nah, jadi sehingga ya lebih banyak penganut agama Kristen di wilayah Indonesia bagian timur. Jadi kita masuk permasalahannya terhadap proses penyebaran. Lebih kepada itu yang kita tarik terhadap konsep geografis antara pesisir dengan dataran tinggi. Saya rasa jawabannya seperti itu untuk Bang Sofianto dan Bang Herman. Oke ya. Memang perlu dikurai lebih lanjut ya. Barangkali di sesi lain lah itu. Kalau Batak yang dimaksud dengan Toba mungkin iya betul. Dia tumbuh menjadi masyarakat Kristen yang taat dan fanatik. Tapi ada juga masyarakat Angkola itu ya, pun sekitar dia juga tumbuh menjadi masyarakat Muslim yang taat dan fanatik. Nah, ini kan dua kutub yang berbeda antara utara dengan selatan gitu ya. Tapi barangkali di sesi lain lah kita diskusikan. Atau mau ada disampaikan boleh? Boleh ya. Oke, lanjut lagi nih Bang Herman saluran. Boleh. Oke, kita jadi masih untuk waktu sekitar 10 menit lagi. Oke, baik ya. Ya, budaya dan kesenian ya. Budaya dan kesenian ini juga cukup menarik ya. Cuma saya meluruskan di sini, apa salah satu tinggalan kesenian Islam anak-anak? Kaligrafi. Ya benar sih, tapi kalau kaligrafi itu dalam perspektif seni, kaligrafi itu tidak hanya ada dalam kesenian Islam. Nah, kalau kaligrafi itu yang lebih kepada tulisan, ya tulisan apa saja pun sebenarnya bisa dibuat kaligrafi, tidak hanya mesti dalam kebudayaan Islam aja. Jadi banyak perpaduan yang lain. Nah, ini lokal konten ya, saya sebutkan dari sekian banyak kesenian, pengaruh Islam, ada kesenian yang dia itu termasuk ke dalam apa ya, asimilasi lah ya, akulturasi ataupun asimilasi, yaitu misalnya seperti kita ketahui Pak Herman, tulisan aksara Arab Melayu atau tulisan Jawi ya, itu sangat menarik sekali. Mungkin saya sudah jelaskan kepada anak-anak saya juga, yang mana itu tulisannya hurufnya huruf Arab, tetapi dengan bunyi lafaz bahasa Melayu atau bahasa kita Indonesia. Nah, itu hanya ada di mana? Itu hanya ada di Nusantara. Akibat apa? Akibat masuknya Islam berbaur dengan budaya setempat sehingga melahirkan tulisan Jawi. Jadi misalnya ini mungkin apa nampak atau tidak ya? Aduh, saya tidak nampak. Batu. Nah, jadi tulisannya tulisan Arab ya, menggunakan huruf-huruf Arab tetapi bisa ditulis. Nah, ini kapan dipergunakan? Sejak kebangkitan era-era kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, di Malaka, di pesisir timur, mereka sudah menggunakan tulisan-tulisan surat pengantar antara kerajaan, yaitu dengan menggunakan tulisan Jawi atau aksara Arab Melayu. Kepada yang terhormat Baginda Raja, nah itu bisa kita
praktekkan dengan tulisan-tulisan dari aksara Arab Melayu. Itu untuk bidang salah satu bidang kesenian. Nah, kemudian ada tasawuf, dan kemudian ada lagi dalam aspek politik. Jadi politik ini sangat berkaitan juga dengan perkawinan gitu. Jadi politik termasuk merubah sistem kerajaan dalam Hindu menjadi sistem kesultanan. Nah, jadi kalau dulu kerajaan, maka jadilah dia kesultanan. Walaupun perubahan kesultanan kerajaan-kerajaan Islam Nusantara itu secara bertahap, ya tidak langsung berubah, karena ada beberapa aturan yang memang harus disesuaikan dengan kebudayaan ataupun aturan lokal, sehingga muncullah kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Ada Samudra Pasai, ada Perlak, ada Malaka, ada Demak, dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Oke, saya rasa seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, kalau ada yang mau bertanya itu silakan langsung diisi di kolom komentar ya. Cuma begini ya, Pak Topik, terkait dengan tulisan tadi ya, aksara Arab Melayu. Tadi kan dipaparkan bahwa aksara ini pernah digunakan di berbagai wilayah ya, tersebar luas, berbagai lapisan masyarakat menggunakannya dalam tulisan-tulisan resmi, dokumen-dokumen resmi, surat menyurat resmi juga digunakan. Ini kira-kira kenapa aksara yang sudah sempat tersebar luas, dimengerti banyak orang, kok sekarang nggak digunakan gitu, malah digeser oleh huruf Latin. Kenapa tidak kita pakai lagi ini? Ini gimana ceritanya? Oke, baik. Saya sebelumnya juga menyampaikan rasa prihatin saya sebagai seorang guru. Saya masih ingat itu. Ketika saya SD SMP, ketika saya SMP terakhir, saya masih belajar muatan lokal aksara Arab Melayu ya Pak Herman ya. Namun ketika saya SMA dan ketika saya sudah menjadi seorang guru, saya tidak menemukan kurikulum itu dimuat. Minimal saja untuk muatan lokal. Jadi itu hal yang saya rasa yang suatu hal yang sangat menyedihkan bagi saya. Tetapi kalau kita lihat di beberapa negara seperti negara tetangga Malaysia, tulisan Jawi, tulisan aksara Melayu mereka masih pergunakan. Minimal untuk uang pecahan ringgit. Jadi mereka bisa Bank Negara Malaysia. Satu sisi tulisan Latin, satu sisi tulisan aksara Arab Melayu. Memang kalau untuk negeri itu masih yang sekarang sudah berubah menjadi Singapura, memang mereka menggunakan bahasa Inggris dua sisi ya. Nah, itu yang menarik menurut saya, mereka masih pergunakan minimal untuk mata uang mereka. Nah, dan yang kedua, kalau Pak Herman nanya kok bisa berubah menjadi Latin gitu kan. Saya juga melihat ini juga tidak terlepas dari pengaruh perang dunia kedua yang mana dimenangkan oleh pihak sekutu ya, Amerika CS, sehingga budaya termasuk tulisan Latin itu dipergunakan. Sama dengan penanggalan Masehi itu dipergunakan. Artinya dalam teori perang, negara atau bangsa yang memenangkan perang itu, dia akan pasti membawa kebudayaannya. Tapi sebenarnya menurut saya, ya silakan gitu, tulisan Latin silakan, bahasa Inggris silakan dipergunakan. Bahasa Inggris dipelajari di mana-mana. Dan kenapa bahasa Inggris dijadikan bahasa internasional? Maka jawabannya sudah jelas. Bahasa Inggris mana yang kita pergunakan? American English, not British English. Artinya apa di sini? Itu adalah bahasa yang digunakan oleh negara para pemenang dalam Perang Dunia Kedua. Ini kita bicara kebudayaan. Tetapi sebenarnya kita tetap bisa menjaga kebudayaan kita, termasuk tulisan Jawi, aksara Arab Melayu. Dan ini sebagai suatu kritik untuk pemerintah untuk tetap memasukkan kurikulum ini, minimal di muatan lokal. Dan saya jujur Pak Herman, saya rindu suasana ketika saya SMP, saya belajar menulis aksara Arab Melayu. Ya, saya bereksplorasi menulis, mengarang dengan menggunakan tulisan aksara Melayu. Saya rasa ini kedepannya bisa menjadi masukan bagi kita, khususnya untuk aksi Sumatera Utara. Gimana kalau saya nanti ujian sejarah dibuat soalnya aksara Arab Melayu, juga dijawab pakai aksara Arab Melayu? Keren-keren aja gitu. Keren-keren aja. Bisa, ya sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Tapi ini Pak Herman ya, ini sesama kita yang berada di aksi, ini saya rasa nanti bisa menjadi suatu rumusan, masukan untuk kita ke depan. Nah, ke aksi sumut, bahkan juga ke aksi nasional. Ini kan kita bicara edukasi ini, pendidikan. Ada kaitannya dengan lokal konten. Kaitannya ke sejarah, ke kesenian masa Islam gitu.
kenapa tidak digalakkan lagi gitu? Masuk dong ke dalam kurikulum. Kalau saya maunya seperti itu. Atau paling tidak umpamanya bukunya dua sisi itu ya dibuat. Sisi kiri umpamanya huruf Latin, sisi kanan pakai huruf Arab Melayu begitu. Ya, orang yang mau berlatih pakai Arab Melayu bisa gitu. Kalaupun pakai bahasa yang sama, pakai bahasa Indonesia gitu. Oke, baik, kita sudah hampir di ya, boleh ada mau dikomentari? Ya bisa-bisa aja teknis. Tapi kalau menurut saya begini gitu. Kalau memang materi aksara Melayu itu cara menulis sudah dikuasai, kemana pun bisa kita terapkan, itu satu. Saya katakan kalau saya maunya seperti ini, khusus ada satu bidang studi gitu ya, ya bicara aksara Arab Melayu. Jadi bukunya khusus, dan itu dipelajari bukan hanya untuk satu komunitas tertentu gitu, tapi ya memang semua background, karena ini kita belajar kebudayaan gitu. Jadi ya seperti dulu gitu, memang ada buku khususnya, ada guru khususnya, ada jam khususnya, maka fokus untuk mempelajari tulisan aksara Arab Melayu. Baik, kita sekarang sudah hampir di penghujung, ini 9:57 ya. Tadi Ya. dari paparannya sudah cukup jelas. Kalaupun tadi ada yang bertanya, ini bagaimana dengan dari aspek ekonomi? Saya pikir tadi di awal sudah terjawab itu ya, jalur perdagangan. Mungkin barangkali yang bertanya terlambat bergabung. Iya. Selain yang sudah dipaparkan, saluran lewat perdagangan, pendidikan, kemudian tadi perkawinan ya, ada proses kawinisasi itu, nikahisasi. Kemudian yang terakhir ya, melalui kesenian tadi ya. Salah satu yang menjadi titik tekan tadi bukan sekedar apa ya, kaligrafi dan lain-lain, tapi termasuk juga warisan penting yang sekarang hilang dari masyarakat kita, umpamanya tradisi menulis dengan aksara Arab Melayu. Ya, selain yang ini ada lagi nggak yang mau ditambahkan oleh Pak Taufik? Ya, saya rasa seperti itu. Dalam konteks melihat ke sejarah Indonesia, wajah Indonesia saat ini itu adalah suatu bentuk harmonisasi. Saya mengatakan harmonisasi, walaupun ada konflik gitu kan. Konflik itu kita katakan misalnya penjajahan, ada perperangan. Perperangan itu kan saling berpengaruh dalam konflik. Ketika yang menang menguasakan, tapi kita cukup bangga dengan Indonesia. Kita sudah merdeka dari Belanda. Secara de facto kita merdeka 1945, walaupun Belanda belum mau mengakui. Maka clearnya nih 1949 kita baru merdeka secara de jure gitu kan. Artinya apa? Wajah Indonesia saat ini adalah kita sebenarnya mempunyai kesempatan untuk jadi diri kita, walaupun kita bukan persemakmuran. Nah, kalau bagaimanapun negara yang persemakmuran itu disubsidi, dibantu, misalkan katakan seperti itu, tetap ada unsur kebudayaan luar yang mungkin mereka harus terima gitu. Tapi sebenarnya kita gitu. Maka tantangan kita sebenarnya adalah di sini yang paling penting bagaimana kita menjaga kultur kita. Tidak terlalu hedonis. Saya katakan hedonis. Kenapa westernisasi bisa ada gitu? Karena kita terlalu pragmatis. Awalnya dari mana? Dari kehedonisan kita. Sehingga anak-anak kita saat ini kurang mencintai kebudayaan. Dan yang kedua adalah kita para orang tua ya harus bangga gitu. Saya katakan bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan kita. Tapi tetap jangan lupa untuk mengajarkan kepada anak-anak kita mengenai bahasa daerah. Itu sangat penting. Jangan malu menggunakan bahasa daerah. Karena ini menurut saya minimal setiap orang dalam hidup itu harus menguasai 3 bahasa, Pak Herman. 1, bahasa tradisional, yang kedua bahasa nasional, yang ketiga bahasa internasional. Minimal seperti itu. Jadi bahasa tradisional jangan pernah untuk dilupakan, karena itu juga salah satu bagian dari akar, warna akar kebudayaan kita. Sehingga anak-anak tertarik, aku orang Jawa, aku orang Melayu, aku orang Batak. Jadi jangan mentang-mentang sudah migrasi ke kota, kita tinggalkan bahasa lokal kita. Jangan. Jadi tetap harus balance. Menurut saya seperti itu, budaya tetap harus dipegang. Terima kasih Pak Herman, itu aja. Itu sudah ada siswa yang komentar itu. Batak donadong di rohaki katanya. Ya Batak lah yang ada dalam hatiku katanya. Jadi dia cinta lah sama kebudayaan Batak. Ini siswa SMA 6 ini. Iya, anak SMA Binjai namanya Andre Sihaan. Kalau saya tidak salah dia dari kelas 10 Nia 5 Pak Herman. Ya, dia memang orang. Ini Pak Herman, ini sebenarnya ini tiga kelas ini, 3 kelas yang saya suruh untuk aktif online bersama kita hari ini. Kalau dari saya. Ya, ya. Oke. Baik, terima kasih atas paparan Pak Taufik. Sekarang kita sudah
berada betul-betul di penghujung, sudah jam 10 lewat 1 menit. Tadi banyak juga siswa yang nanya ini sampai jam berapa, apa paket sudah sekarat begitu ya. Jadi ini memang programnya setiap kita jadwalkan jam 9 dimaksimalkan sampai jam 10 begitu ya. Mudah-mudahan akan menambah wawasan kita semua dari paparan Pak Taufik. Ada pesan lagi yang mau disampaikan sebelum kita akhiri? Ya, terima kasih untuk Pak Herman udah memfasilitasi. Perlu diketahui Pak Herman ini adalah guru sejarah SMA berapa Pak Herman? SMA 1. Tanjung Balai ya? Ya, SMA 1 Tanjung Balai. Pak Herman ini moderator hari ini. Anak-anak sekalian, Bapak kenalin dulu, merupakan guru sejarah dari SMA Negeri 1 Tanjung Balai, dan kami tergabung dalam Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Sumatera Utara. Terima kasih Pak Herman atas kesempatan waktunya, dan terima kasih juga untuk aksi Provinsi Sumatera Utara. Hari ini untuk pertama kali nih ya, mungkin siswa saya dari SMA Naminjai, kita di sini daring nasional untuk belajar bersama. Jadi Bapak khusus, jadi kalau selama ini kita melalui Google Classroom daringnya, tapi kali ini kita bersama-sama. Jadi perlu ada dinamika nuansa baru. Ya, terima kasih. Itu aja. Terima kasih untuk siswa Bapak yang sudah hadir. Ini kita rekam ya. Jadi itu rekamnya dari sana ya, karena invite-nya dari sana tadi. Oke, makanya nanti saya rekam. Nggak rekam dari sini tuh. Oke, sampai di situ. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.